Silakan. Bentar. Opa rekam. Opa. Ya, oke, Mams. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, teman Salim Firlan Sulut. Kita bersua kembali Viko 2020, tepatnya di akhir bulan kita bersama. Kita bersua kembali di malam hari ini, nanti tepat di pukul jam 9.20 pukul 20 kita akan bersama dengan pemateri Denny Reno Belajar 2019 dari Sulut. Nah, sebelumnya kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih pada Maha Besar Tuhan oleh karena kesempatan pada malam hari ini boleh koordinator, instruktur VCT Sulut menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia Sadar IGI, juga pengurus IGI yang untuk boleh bersama-sama, Teh Umi, Pak Khairuddin, Pak Adrianus, Bu Anita, Bu Chandra, dan teman-teman lainnya yang sudah mengawali atau membekali kami panitia Salim Firlan Sulut. Selain itu juga kami sangat berterima kasih atas kesediaan dan juga Pak Yefta, Duta Rumah Belajar 2019 dari Sulut yang mau bersedia hadir bersama-sama berbagi hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Pak Denny Renovit, merupakan Duta Nasional 18. Tanggal 3 November 1983 menyelesaikan studi S1 pendidikan sekolah. Ini sedang menyelesaikan studi teknologi pendidikan dan berjuta prestasi ya, atau penghargaan yang sudah. Yang pertama adalah sebagai juara 1 lomba Kalimantan Selatan tahun 2014, juara 1 lomba website tingkat provinsi Kalimantan Selatan 2015, juara 1 lomba website sekolah tingkat provinsi 2016, juara 1 lomba website SKPD tahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan, Duta Rumah Belajar Terbaik tahun 2018, juara 1 Eagle Awards Documentary Competition 2019, film Paguruan 4.0, finalis Maya Awards 2020. Beberapa penghargaan yang sudah diraihnya diantaranya adalah Anugerah Peduli Pendidikan 2015 kategori blogger Kemdikbud, tokoh masyarakat pegiat 16 di kabupaten, kemudian penghargaan Microsoft Certificate Educator dan Microsoft Innovative Educator Expert 2000. Profil singkat dari pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, dan selanjutnya sebelum pemateri kita akan menyampaikan materinya, silakan dulu Pak Yefta untuk menyampaikan beberapa hal terkait persiapan pembatik
di tahun 2020. Pak Duta Rumah Belajar tahun 2019 yang pada saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 3 Manado. Selebihnya profil dari Pak akan langsung oleh beliau. Disilakan Pak Yefta. Terima kasih Ibu Vice untuk kesempatannya. Terima Halo. kasih Bang Den. Terima kasih kesempatannya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Vic. Saya berterima kasih kepada Bang Den yang telah untuk menginformasikan berkaitan dengan kegiatan pembatik. Bisa kedengaran, Pak Den? Ya, boleh. Terima kasih karena pembatik barusan di share sama kami para duta rumah belajar tentang sosialisasi kegiatan pembatik surat undangan untuk artinya saudara-saudara semua guru-guru yang ada di Sulawesi Utara berkesempatan untuk mengikuti kegiatan namanya pembatik, pembelajaran berbasis TIK, di mana kita kegiatan daring dalam jaringan sama seperti ini, tapi ada terbagi atas beberapa level 1, 2, 3, dan 4. Dan itu dihargai dengan sertifikat. Jadi bagi kita tentunya kalau misalkan mengikuti kegiatan pembatik ini akan mendapat sertifikat. Sertifikat kalau misalkan mengikuti pasti mendapat 4 sertifikat, level 1, 2, 3, dan 4. Pengalaman saya sebagai mungkin ini hanya saya share saja sebagai pengalaman pribadi. Saya mengikuti kegiatan dari bulan-bulan seperti bulan Maret, dan setiap tingkatan tersebut, level tersebut kami dibimbing oleh duta sebelumnya, dan tentunya banyak pengalaman yang berharga yang kami dapati dari mengikuti kegiatan ini, yaitu dalam pembuatan video, pembuatan presentasi, dan sebagainya. Dan perlu diinformasikan bagi teman-teman yang ada di guru-guru di Sulawesi Utara, jika ingin mengikuti kegiatan tersebut bisa masuk di http://simpatikbelajarkemdikbud.go.id atau bisa bergabung. Saya sudah buat grup Telegram. Lihat saja di Facebook saya, Jefta Makikui. Di situ ada informasi berkaitan dengan kegiatan pembatik. Bisa bergabung di grup Telegram khusus, bisa Bapak Ibu cari sekarang juga bisa dengan nama grup Sahabat Rumah Belajar Sulut. Jadi bergabung di grup Telegram tersebut, Sahabat Rumah Belajar Sulut, atau nantinya kalau misalkan sebentar akan dibawakan materi oleh Pak Bang Denny berkaitan dengan Kaisalah, pasti akan dibuat juga grup, dan saya juga berada di situ dan bisa kita bersama-sama saling berkomunikasi. Mungkin cukup sekian Bang Den, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya respons langsung dengan Bapak Ibu yang ada di mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya karena saya bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Vici Watak yang sebagai koordinator dari kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Den. Oke, terima kasih Pak Yefta. Jadi berharap teman-teman yang ada di Sulawesi Utara di semua tingkatan silakan menghubungi teman-teman Duta Rumah Belajar atau kami di Salim Firlan Sulut. Nanti sebentar juga barangkali ada hal-hal penting lainnya yang mungkin akan disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Nasional Pak Denny. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama secara tunggal materi dari Pak Denny tentang belajar dengan rumah belajar bersama Microsoft Kaisalah. Jadi di beberapa waktu ke depan akan dimanfaatkan oleh pemateri kita Pak Denny, dan sesudahnya akan diberikan kesempatan kepada forum atau partisipan untuk mengajukan pertanyaan dengan beberapa syarat tertentu nanti sesudah ini. Oke, disilakan Pak Denny.
Halo? Halo? Ya, halo? Suara saya cukup terdengar jelas. Halo, halo. Maaf, suaranya putus-putus, Pak. Agak putus-putus suara saya mungkin ya. Halo. Ya, tampilan layar Bu, jaringan saya enggak down jaringan di sini. Bentar ya Pak ya. Ulang. Saya log out dulu Pak, sebentar Pak. Sini masuk ya. Ada suaranya. Pak Denny, tampilan layar ada tapi suara ada menurun sedikit. Coba dicek kembali Pak audionya. Halo Pak Denny. Adri, coba Pak Adri yang klik mikrofonnya. Barangkali Pak Denny pikir lagi ngomong ini. Ternyata termute. Denny-nya keluar dulu yang dari HP, yang laptop memang nggak ada suaranya. Oh, gitu. Tapi ini ada tanda mikrofonnya loh, Teh. Yang mana? Yang ini, yang laptop ini ada tanda mikrofonnya. Berarti aktif suaranya. Tapi memang nggak keluar. Tadi Pak Denny bilang. Berarti laptopnya ya. Beberapa kali pakai katanya memang nggak ada suaranya. Nah, ini udah ada di yang ada bola. Kita tunggu sudah. sebentar Bapak Ibu ya. Bunda Indah kapan masuknya Bun? Dari tadi, Teh. Oh. Saya mah diatendi. Oh. Ya, Opa udah. mungkin rekamannya bisa di Coba. pause dulu. Gimana Teh? Ya, Pak, di pause di dulu. pause dulu rekamannya, Pak Adri. Oke. Jangan dimatikan, di pause dulu. Tuh Pak Denny udah ada ya. Coba ditegur Pak Denny-nya. Disapa dulu. Halo Pak Denny. Masih suaranya. Halo. Belum terdengar. Halo. Pak Denny, halo. Saya belum bisa dengar ini. Mungkin Pak Denny suaranya dari handphone. Share screen-nya dari laptop gitu. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Dicek-cek di ini loh Pak. Pak Denny, Pak halo. Adri. Apa mau dipindahkan bola presenternya ke nama yang ada Renovti atau tetap pada Denny? Pak Adri, itu Pak Denny kan suaranya itu audionya join dengan handphone. Tolong dinaikkan dulu beliaunya. Beliau ada di atendi tuh. Ya, tadi ada di sini, cuma barusan berarti dia turun lagi. Iya, tadi dia izin keluar. Dinaikkan dulu supaya join suaranya pakai handphone gitu.
Belum mau naik. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu ya. Agak menaiknya ini. Jaringan berarti, Opa. Ya udah barangkali ya. Ya, berarti udah bisa tuh suaranya. Kita tunggu ya. Nah, udah tuh. Oke. Masuk suaranya. Ya, halo Pak Halo, Pak Denny. Sudah terbaca, sudah kedengaran, Bu? Iya, sudah kedengaran Pak. Jadi suaranya audionya pakai handphone aja Pak. Nanti share screen-nya pakai laptop, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Oke, silahkan Pak Podcast Adri. jadinya karena down sekali jaringan saya di sini. Oke, Pak Dedi, Oke. bisa dilanjutkan? Oke, kita mulai langsung ya. Ya. Oke, siap. Makasih semuanya. Mohon maaf ada kendala teknis. Juga merepotkan abang host kita, juga panitianya. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pemanfaatan Microsoft Kaizala. Jika dilihat nama ini agak sedikit ke area Asia Timur ya, Jepang. Memang Jepang yang membuat aplikasi ini. Aplikasi ini aplikasi perpesanan jenisnya. Awal dibuat memang untuk karyawan-karyawan perusahaan. Bukan untuk pendidikan, tujuan awalnya dibuat untuk perusahaan, sebuah perusahaan. Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2018, hanya saja untuk pengoptimalannya pada pembelajaran di era-era sekarang ini lagi tren nih penggunaan Kaizala. Dan saya di sini mengatakan tidak melebihkan sebuah aplikasi, karena di satu aplikasi itu ada kelemahan, ada kekurangan, itu pasti. Tidak ada aplikasi itu yang sempurna sama hanya kita. Hanya saja kesempurnaan itu kalau kita punya kreativitas di dalam aplikasi yang kita kuasai. Oke, baik. Ini slide pertama. Bapak Ibu silahkan dibuka di App Store atau Play Store. Kalau mau coba Kaizala, tulis saja Kaizala. Biar saya menjelaskan bisa sambil utak-atik. Utak-atik handphonenya. Ada di Play Store, dia ada di App Store, dan ukurannya cukup kecil ya dibanding WhatsApp. Ini saya, Bapak Ibu, agak lambat sharing keluarnya. Saya juga seorang MIEE, juga seorang aktif dikenal sekali seorang duta rumah belajar. Tadi Abang Jefta memaparkan informasinya tentang pembatik. Terima kasih sekali. Saya juga aktif di blog, suka nulis-nulis. Ini tempat banyak kawan aktif sekali di dunia maya, di dunia pelatihan guru seperti ini, khususnya kayak Teh Umi itu begitu dikenal di Indonesia. Kita lanjut. Saat permulaan COVID Corona kemarin, libur sekolah, ada hal yang menarik bagi saya. Saya lihat kawan-kawan guru ini langsung menggunakan pembelajaran online, artinya bagus. Saya berpikir seperti itu. Ada beberapa kawan-kawan guru yang mahir menggunakan TIK-nya dari menengah sampai ke atas. Ini sudah menggunakan CBT, LMS. Baru kan di guru saja sebenarnya di satu harus menggandau, dan banyak hal yang guru tidak terbiasa dengan itu. Belum lagi jika pertanyakan pada siswanya, terus pada orang tua siswanya, perangkat apa yang mereka punya di rumah. Itu kan jadi pertanyaan kita semua. Dan selama ini yang terjadi seperti gambar-gambar yang
yang dimunculkan seperti ini. Ini bagaimana pembelajaran ternyata aplikasi perpesanan itu jadi gerbang utama pada sebuah pembelajaran. Saat ini terjadi seperti ini. Kenapa aplikasi perpesanan jadi pilihan para guru ataupun siswa ataupun orang tuanya? Karena aplikasi perpesanan ini sangat akrab di kehidupan kita. Seakan selalu jadi pintu gerbang utama di dalam informasi Vicon saling viral ini pun mengandalkan aplikasi perpesanan untuk promosinya kan. Saya lihat di share di grup WA, share di Telegram. Ini aplikasi perpesanan menjadi sebuah pintu gerbang bagi kita semua saat ini. Begitu menguasai kehidupan masyarakat kita saat ini aplikasi perpesanan. Bapak Ibu bangun tidur, langsung buka HP. Yang dibuka kebanyakan Facebook. Pertama, tidak saya jadikan pembelajaran seperti gambar yang pertama anak-anak katanya dituliskan di sebelah paling kiri. Bapak ini bagus mengajarkannya menggunakan aplikasi perpesanan. Hanya saja absensi dulu, 1, 2, 3. Kita biasa menuliskan nama itu di grup manapun, biasa. Dan sering terjadi tumpang tindih nama kan. 1, 2, 3. Ternyata nulis nama saya 1, yang kedua rebutan nomor 2 terjadi. Sering terjadi seperti itu. Tubrukan nama di saat absen manual seperti ini di aplikasi perpesanan. Itu kan yang sering kita temui, yang sering aktif di grup-grup WA saat isi data tertentu terjadi tubrukan nama dan akhirnya ada yang merasa hilang namanya. Ini jadi kerepotan juga. Kalau misal yang di absen itu 100, tertumpuk nama di nomor 12 ganti karena barengan dia ngisinya, maka bisa geger tuh di grup. Oh, kenapa namaku hilang? Kan gitu. Itu satu dulu jadi catatan kita semua bahwa kelemahannya di absensi di sini loh. Ternyata aplikasi perpesanan ini ada kelemahan di absensi. Satu catatan kita. Dan yang gambar kedua, ada seorang guru memberikan soal kepada siswanya di aplikasi perpesanan juga. Materi subtema 2, 1 sebutkan apa saja tanggung jawab siswa di sekolah. 2, mengapa di sekolah diadakan piket kelas. Karena bagus, guru memberikan soal di sini. Dan herannya kita merasa bahwa satu guru masuk dengan kayak mapel-mapel ya khususnya. Satu guru masuk dengan tugas ini, dengan soal ini, guru lain juga masuk dengan soal yang sama. Dan betapa susahnya mungkin siswa-siswa kita rasakan, terlebih anak saya di rumah ini. Guru olahraga minta tugas, kumpul tugas. Guru agama minta tugas juga untuk yang dikumpulkan. Guru kelasnya juga sama, meminta jawaban terus. Tidak ada proses interaksi pembelajaran, menikmati sebuah pembelajaran itu seperti apa. Hanya yang ada checkpoint terus yang diminta. Nah ini kenapa? Karena kelemahan daripada aplikasi perpesanan itu sendiri dan tidak ada kreativitasnya jadinya. Kaku seperti ini, soal saja dikasihkan. Dan ini malah memberatkan anak didik kita di rumah mereka masing-masing. Kita minta video, kita minta apa gitu kan. Kita minta tugas dan tumpukan-tumpukan tugas terjadi pada mereka pastinya. Dan yang gambar ketiga, ternyata aplikasi perpesanan ini harus lompat lagi dengan aplikasi lain. Dia larikan ke Kahoot seorang guru ini. Bagus ada kreativitas, tapi harus lompat lagi loh ke aplikasi lain. Tidak di aplikasi yang sama. Bisa nih kita bikin bikin soal di WhatsApp, kita kasih pilihan gandanya pakai Office Form pula di dalam WhatsApp itu. Jadi dia klik 2 kali dong dari aplikasi WhatsApp ke Google Forms. Ini terjadi ketidaksimpulan sebuah aplikasi perpesanan. Ini dari 2 hal ini paling dominan di
Suaranya terputus-putus Pak Denny. Gunakan di seluruh negeri ini aplikasi perpesanan. Dan catatan lain tidak bawa port perangkat atau menggunakan pengguna. Sarankan Bapak Ibu semua, Pak ya. Terdengar Pak? Halo Pak. Halo. Ya, sekarang sudah mendingan. Suaranya Bagus. putus-putus. Cek 1. Sudah. Baik Pak. Ini di Kaizala ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi saya mengajak kawan-kawan guru menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Kadang-kala kita jago urusan TIK, urusan laptop, jago bikin web, jago bikin LMS. Tapi orang tua siswanya bisa nggak mengakses? Itu kan jadi pertanyaan juga. Karena yang di rumah ini kan antara siswa dan orang tuanya. Terlebih kalau mungkin SMA ya kurang lebih sama SMK. Tapi kalau kita lihat anak SD, anak SMP, belum tentu mereka menguasai itu. Bahkan punya nggak perangkatnya untuk diakses pakai laptop gitu. Jadi mereka lebih akrab dengan HP-nya. Lanjut. Nah, ini silakan Bapak Ibu unduh di Kaizala di Play Store. Fitur untuk pembelajaran sebenarnya ada beberapa fitur, ada share content, chatting, pengumuman, diskusi, ada bergerak-gerak, diam, gitu, ramai gitu, ada animasi terus pengumuman, video call, games, tugas. Bagi Bapak Ibu yang suka main games, main catur online jarak jauh bisa menggunakan ini. Terus ada fitur tugas. Pindah layarnya Pak Denny. Ada tes. Kemudian ada polling, ada survei, terus Belum ada berpindah layarnya. Ya Pak, belum keluar ya? Bentar. Ya, belum, masih layar bentar, cara belajar daring. Ini agak lelet ya. Oke, fitur untuk Masih pembelajaran. cara belajar daring ya. Oke. Ini yang udah tampil fitur untuk betul, fitur untuk pembelajaran boleh. Oke. Siap. Oke, Bapak. Nah, jadi ada beberapa catatan di sini, ada konten, terus ada pengumuman, ada video call, dan fitur-fitur ini ada pada action card-nya di Kaizala. Dan saya tidak mengembangkan ini sendiri, saya ajak kawan-kawan Duta Rumah Belajar, juga MIEE, juga guru untuk mencoba aplikasi ini, karena dia gratisan saja, tidak perlu bikin akun kayak yang lain, karena dia modalnya cuma kayak aktivasi WA, aktivasi Telegram, jadi mudah sekali untuk dipakai. Lanjut. Ini ada ringkasannya aplikasi Kaizala ini. Ada, kita lihat di sini action card-nya di sini, posisinya action card, terus ini mencari grup, terus aksi-aksi yang dilakukan saat absensi, dan ini profilnya. Ada kaitan dengan Office 365 tidak? Ada, kalau mau ditautkan. Akun tertaut di kanan sini. Kemudian kita lanjut. Dia juga bisa mencari grup orang-orang di sekitar. Jadi saat kita bikin grup, siapa saja pengguna Kaizala, misal di Sulawesi Utara, kita bisa cari orang-orang ini. Apa saja penggunanya bisa kita gabungkan. Tidak ada fitur lain, mungkin kayak yang lain tidak memiliki fitur seperti ini untuk mencari orang di sekitarnya. Hanya Facebook yang punya kan mungkin. Facebook aplikasi media sosial. Oke, kita lanjut. Kemudian ini action card-nya Pak, Bu. Jadi di sana ada, kalau kita klik tanda klip di sebelah kiri bawah aplikasi Kaizala itu ada beberapa action card, ada tugas, bertemu, polling. Jika kurang dari ini tambah lagi. Ada banyak sekali pilihannya, mau apa saja di sini yang bisa kita manfaatkan. Nah, tinggal tambah atau add more kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini banyak fitur-fiturnya. Oke, kita lanjut. Dia punya quiz ya, kita lihat contohnya. Fitur presensi pada Kaizala yang sering dimanfaatkan guru itu ada 3 macam, Pak. Yang pertama, opsi kehadiran. Itu ada fitur action card-nya kehadiran, logonya berwarna hijau.
Jika menggunakan fitur ini, maka kehadiran akan tercatat setiap hari dan dapat kita lihat historinya. Jadi kalau menggunakan fitur kehadiran, itu bisa tercatat setiap hari. Tinggal klik-klik saja. Opsi kedua, minta kehadiran bisa digunakan untuk 1 kali kegiatan. Jadi kalau kita meminta siswa kita atau pengawas meminta gurunya di mana posisinya, menggunakan fitur minta kehadiran. Dan kedua, fitur itu berbasis lokasi, sehingga kita tahu posisi peserta atau siswa saat itu. Jadi dia tidak bisa berbohong, karena otomatis di situ lokasinya di saat dia melakukan absensi, melakukan presensi, dia akan klik, maka otomatis aplikasi itu harus terkoneksi lokasi. Kalau tidak, dia tidak bisa mengirim. Jadi kalau peserta didik kita saat di luar, tidak saat di sekolah, akan ketahuan. Karena dia berbasis lokasi. Kemudian opsi yang paling banyak digunakan itu opsi ketiga yang sering banyak digunakan guru, daftar periksa. Di sini siswa atau peserta yang datang menulis sendiri namanya dan di checklist. Kalau tidak di checklist, maka bisa terjadi kecurangan. Karena nanti kita tunjukkan yang di checklist siapa yang menyelesaikan akan ketahuan. Jadi tidak bisa satu orang itu mengisikan 2-3 nama, nggak bisa. Karena akan ketahuan siapa yang menyelesaikan. Fitur ini memiliki kelebihan dengan multifungsinya, jadi fungsinya tidak hanya untuk absen, dia juga bisa daftar periksa, bisa kelengkapan untuk pembelajaran besok apa saja bisa dibikin dari daftar periksa, hingga siswa menambahkan yang kurang atau menceklis yang belum punya dia. Ini fitur daftar periksa. Nah ini ya contoh-contohnya. Ini fitur kehadiran yang paling atas, tandai kehadiran. Hingga kita klik ada, maka ini di posisi ada langsung otomatis. Nah, di sebelah kiri sudah ada posisi kita di mana. Langsung ada nama jalannya. Jika siswa itu lagi di luar, dia kasih catatan biasanya. Saya lagi ada di luar, Pak Guru, bersama orang tua, lagi di rumah nenek. Karena lokasi dia bisa berbohong. Saya tidak di rumah, tapi di rumah nenek dikasih catatannya. Langsung di sini ada, kan online juga. Terus minta kehadiran. Atau juga seorang pengawas nanyakan gurunya, nanyakan kepala sekolahnya. Kepala sekolah mengabsen, ternyata kepala sekolah tidak lagi di sekolah, dikasih catatan, saya sedang berada di dinas pendidikan, ada rapat, bisa seperti itu. Dan ini kalau tidak ada muncul lokasi ini, tidak bisa mengirim absen itu. Kecuali memang mungkin daerah saya anak pedalaman, mungkin nggak ada Google Maps-nya. Kalau di kota-kota ada semua Google Maps-nya. Muncul daerah mana dia. Tapi Google Maps sudah menguasai dunia semua ini. Menguasai bumi sudah untuk maps-nya ini. Terus yang minta kehadiran, respon dengan foto. Nah, ini jadi dia minta kehadiran, langsung otomatis minta foto, terus minta lokasinya. Jadi foto dulu, otomatis lokasinya di mana posisinya akan muncul di sini di fitur minta kehadiran. Lebih akurasinya untuk dia kehadiran secara online posisinya di mana lebih dapat dipercaya. Dan ini daftar periksa. Nah, daftar periksa tadi, ini yang checklist begini, akan ketahuan siapa yang menyelesaikan. Seperti ini diselesaikan oleh siapa? Lydia. Diselesaikan oleh siapa? Sewaktu satu orang yang nama mungkin Ibu Supriyatin ini menyelesaikan nama lain, dia akan ketahuan yang dia menyelesaikan siapa. Diselesaikan dan siapa. Oh, ada checklist ini, maka akan mudah. Coba tidak hanya kita menyelesaikan mau seminggu, mau sehari, mau beberapa jam, itu urusan Bapak Ibu di saat setting. Oke, kita lanjut.
Yang selanjutnya ada, belum muncul ya, fitur pelatihan. Bapak Ibu semua, untuk menambahkan materi dari sumber belajar atau sumber-sumber lain, pilihan cocok karena begitu melimpahnya konten pembelajaran yang gratis ada pada Rumah Belajar untuk memanfaatkan kontennya ya. Saya tidak berbicara bahwa Rumah Belajar itu sempurna dari segalanya, itu ada saja kekurangan-kekurangannya. Saya juga tidak ingin mengatakan, wah Rumah Belajar ini super keren, tidak juga, karena kalau tanpa kritik juga kita tidak bisa melihat mana kekurangannya, kan begitu. Nah, di Rumah Belajar menawarkan berbagai konten-konten yang gratis. Tidak semua konten mungkin ada, tapi istilahnya kalau mungkin mau cari-cari saja, semoga dapat lah, banyak lah, tinggal kita cari kata kuncinya saja. Seperti ini pola penerapannya menggunakan fitur pelatihan. Simak video pembelajaran untuk dapat menjawab soal. Klik linknya. Klik linknya, mereka pelajari dulu. Atau ada seorang guru kemarin menarik sekali dia gunakan gaya-gaya ala-ala mengamati dulu. Jadi simak video pembelajaran berikut. Untuk pertemuan 2 hari ke depan kita akan menjawab latihan, mendiskusikan dan menjawab soal. Ini kan ada variasi walaupun tidak bertemu. Jadi dia tidak memberikan soal, tapi dia memberikan sebuah media untuk dipelajari dan pertemuan selanjutnya didiskusikan dan diberikan soal untuk evaluasinya. Ini fitur pelatihan. Cara inputnya tidaklah ribet, copy linknya, masukkan gambarnya, tinggal tuliskan perintahnya di fitur pelatihan. Di fitur ini pun sebenarnya bisa membuat soal-soal pilihan ganda. Kita mau bikin soal langsung, misal seperti ini. Ya, opsinya pilihan ganda. Bikin soal pilihan ganda tidak repot lagi, harus buka ini itu, cukup di sini semuanya bisa langsung. Seperti ini implementasinya. Nah, ini dia. Ada seorang guru di Pacitan mengimplementasikan fitur pelatihan ini. Dia melakukan fitur persiapan ujian sekolah. Nah, ini siswa-siswanya menjawab. Besok, ya negara-negara berikut terletak di kawasan Asia Tenggara. Benar jawabannya ini jawab. Diselesaikan oleh siapa? Ada ketahuan. Nggak bisa temannya ini ngelihat punya kawannya pastinya. Coba kalau di aplikasi lain akan ketahuan jawaban punya kawannya apa. Bisa niru-niru tuh. Kalau ini tidak. Yang menyelesaikan siapa dan gurunya saja yang bisa setting melihat hasilnya. Hanya saja kelemahannya untuk merekap nilai dilakukan manual. Namun saya sarankan Bapak Ibu semua, kalau mungkin itu sifatnya ujian tengah sekolah, ujian akhir semester, jangan menggunakan soal dari membuat soal di Microsoft Kaizala, karena Bapak Ibu akan repot. Di sini untuk pembelajaran tiap harinya saja. Kalau soal 50-100, Bapak Ibu sanggup mengetikkan, memeriksa manual seperti ini kan agak capek. Tapi untuk pembelajaran harian dia bagus. Ini tanggapan-tanggapan siswanya. Ini benar berapa gitu. Tohnya ketahuan siapa yang mengerjakan. Dan kawannya tidak bisa melihat. Masih di aplikasi yang sama. Tidak keluar masih dengan aplikasi lain. Kalaupun tidak mau memanfaatkan sumber lain, tapi membuat soal di aplikasi itu sendiri bisa. Lanjut. Kemudian fitur survei. Nah, namanya sebuah survei ini untuk mengetahui hal-hal tertentu dan pasti jawabannya opsional. Di sini bisa digunakan soal esai, Bapak Ibu. Jarang ada aplikasi yang mampu menjawab secara otomatis soal esai tersebut, kecuali aplikasi itu dilengkapi dengan keyword tertentu gitu. Nah, fitur survei ini bisa dimanfaatkan untuk membuat soal esai, isian, atau opsi campuran pilihan. Bisa jawaban lebih dari satu, bisa digunakan. Nah, ini fitur survei. Dia ada pilihan ganda, dia ada menurun, ada teks, ada numerik, ada nomor, telepon, dan tangga. Nah, menurut pendapatmu bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik dan benar? Ini kan jawabannya kan tidak bisa kita gembok satu. Ini pasti opsional. Silakan siswa berpendapat, kita tinggal melihat apa yang mereka jawab. Dan kawan lainnya tidak juga bisa melihat. Jawaban saya jawab, kawan lain tidak bisa melihat. Hanya gurunya yang bisa melihat. Masih di aplikasi yang sama. Belum keluar. Jadi dia bikin soal pilihan ganda, dia bikin soal isian, di situ juga
masih di HP saja Bapak Ibu. Kalau mau tambah cantik dikasih gambar kan begitu. Nah, seperti ini implementasinya di grup. Ikuti survei saja. Siapa yang menanggapi akan ketahuan. Dan siapa yang tidak mengerjakan akan ketahuan. Karena contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia PKN sesi 2. Bu ini memaparkan ikuti survei. Ya, Bu. Mereka tinggal klik yang biru ini ikuti survei. Maka siapa yang merespon dan di situ terlihat siapa yang menyelesaikan. Di tab wawasan ada tanggapan. Ini belum ada yang menanggapi saat contoh ini saya keluarkan ya di survei ini. Maupun ada tanggapan, ada berapa orang yang menanggapi akan diklik nih siapa saja yang bisa menanggapi di tanggapan saya ini. Ini fitur survei. Bisa soal isian, bisa soal sifatnya opsional. Oke, kita lanjut. Kemudian ada fitur polling cepat. Sesuai namanya, sebuah jajak pendapat bisa dimanfaatkan untuk memilih ketua kelas atau memilih anggota grup paling aktif. Itu bagus, bisa dimanfaatkan seperti ini. Seperti contoh, siapakah ketua grup pilihanmu? Jadi mereka tinggal ketuk aja tuh. Ketuk aja, ketuk untuk menanggapi, terus pilih gambarnya, akan terhitung otomatis. Saya pilih Roni, klik Roni, akan terhitung Roni berapa jumlahnya, Siti berapa, Muhammad berapa, tidak perlu 1212 tidak perlu lagi. Karena saat menanggapi ini tinggal klik gambar maka akan terhitung. Atau nama tanpa gambar bisa. Tinggal klik namanya akan terhitung, yang satu orang ini mengklik satu saja. Setting pengaturannya cukup satu kali, tidak perlu berulang kali, ada checklistnya. Bisa kita bagikan tuh setting dulu, tidak berulang kali. Karena kalau kita setting berulang kali, ini bisa diklik beberapa kali sama yang bersangkutan. Nah, ini fiturnya penerapan selain memilih ketua kelas atau ketua grup itu ada yang dimanfaatkan seperti ini. Nah, ini dia. Di tengah pandemi COVID-19 mana yang dipilih? Satu, mengerjakan Microsoft Ejala 16 orang, mengerjakan tugas di kertas lalu dikumpulkan. Yang ketiga, tidak keduanya. Ini mereka ketuk, menjawab, tinggal klik yang nomor 1, otomatis terhitung. Ini ada 16 orang, artinya sudah menanggapi. Mereka lebih memilih mengerjakan tugas menggunakan melalui Microsoft Ejala dibanding kertas, dipoto, dikumpulkan. Mereka lebih memilih seperti ini. Dan di sini di sebelah kiri, paling kiri, ini ada tab wawasan. Di bawah wawasan ini bertuliskan 16 orang menanggapi. Artinya ada 16 siswanya yang sudah menanggapi tentang survei. Nah, ini dimanfaatkan Bapak Ibu untuk pembelajaran. Dan masih di aplikasi ya, yang sama. Luar dengan lain masih. Oke, kita lanjut. Masih banyak sih fitur-fiturnya. Terus fitur kuis. Nah, sesuai namanya kan bisa di kuis ini bentuknya soal kayak pilihan ganda untuk latihan siswa maupun evaluasi. Ini bisa dikasih gambar kuisnya tata surya, ini contohnya. Ini membuat soal pilihan ganda. Sama. Oh, ada milih yang benar di mana? Nggak ada. Hanya saja tidak ada di situ settingan poinnya. Jadi kalau 10 soal 100 gitu hitungannya semua 100%. Hitungnya seperti itu, tinggal kita saja saat menilai itu salahnya 2, misal kita kasih 10 soal, berarti jelas 80 sudah gitu. Jangan bikin soal sampai 100 gitu, karena repot menghitungnya, karena kita hitungnya manual. Terkuis, pasti membuat kuis. Gampang pilihannya ada berapa, di sini. Ya kan? Implementasinya fitur kuis. Nah, ini ada yang menanggapi, misalnya di sini sudah ada yang menanggapi namanya Vira. Dia salah nomor 3 dan nomor 7. Jika soal itu tadi 10, maka Vira dapat 80 karena 2 di checklist salah. Angka-angka ini salah, tanggapan Vira di tab wawasan gitu. Dan siapa yang belum
ya akan juga ketahuan di situ karena ada tanggapan viral, tanggapan Siti. Itu Kudos ya, Kudos ini saya Google Translate bahasa Jepangnya, arti pengertian bahasa Jepangnya itu pujian. Dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi pada siswa atas kinerja maupun keaktifannya. Mungkin anak didik kita akan lebih senang kalau dilihat seperti ini, karena dia mengerjakan tugas, dia aktif membantu kawan-kawannya, gurunya memberikan pujian seperti ini keluar. Tinggal pilih dia kerjanya bagus atau persahabatannya bagus, kerjasamanya bagus, bisa dikasih gurunya fitur kudos. Betapa senangnya dia di dalam satu grup dikasih fitur tidak cuma jempol, tapi diberikan piala, diberikan tanda salaman, diberikan tanda seorang pemimpin. Betapa bangganya siswa kita dikasih fitur ini. Kalau kita mau memberikan apresiasi pada siswa kita, fitur kudos dimanfaatkan. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Dan apakah Kaizala ini punya semacam WA, ada WhatsApp web, ada Telegram web. Kaizala bahkan punya manajemen. Kaizala juga punya Kaizala web. Kaizala juga punya manajemen web. Manajemen ini fungsinya ada untuk web, terus menggunakan laptop, komputer kita pakai Kaizala web. Terus di sini kita bisa melihat apa yang dibikin oleh siswa-siswa kita di grup-grup lainnya. Kalau siswa kita membuat grup, akan ketahuan kita, oh ada grup lain, bisa terlihat. Terus ada analitik. Kita lanjut. Nah, ini dia analitiknya. Kita bisa melihat apa yang disenangi siswa. Misal kita membuat survei atau membuat soal di survei, ternyata dia banyak salah di nomor 2 atau nomor 3, kita bisa merasa di situ apakah soal kita yang rumit bagi siswa sehingga siswa-siswanya tidak bisa menjawab dan bisa kita perbaiki ke depannya tentang soal itu. Semacam analisis butir soal lah jadinya gitu. Kalau kita perhatikan detail survei, detail pool atau detail tugas yang kita berikan. Jadi dia semacam sebuah analisis. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Saya mengamati di nomor berapa, mereka banyak pilihan di nomor berapa, paling banyak. Namun dalam catatan akun Bapak Ibu, jika tertaut, bisa masuk ke manajemen Kaizala tadi. Kalaupun tidak punya akun Office 365, apakah bisa menggunakan Microsoft Kaizala? Oh, bisa. Hanya saja tidak bisa mengakses manajemen tadi. Kalau punya akun Office bagus tadi ada kayak kan mungkin mau Pak bikin Denny, soal suaranya putus-putus Pak. 100 atau 100 untuk latihannya jadi dilempar ke grup Kaizala kali yang dengan apa grup kita yang pasti kita ya mohon maaf Pak, jaringan saya agak gangguan ini Pak. Benar. Oke, nggak berubah masih gambarnya nih Pak ya? Iya, berubah nggak Pak? Oke, sip. 4 menit lagi. Nah, ini juga mengatur user. Oke, terus dan ini sudah kami lakukan Bapak Ibu semua. Kami bikin trailernya 250 orang. Kawan-kawan guru yang kami ajarin menggunakan Microsoft Kaizala dengan grup teacher timnya, terus mereka menyebarkan ke kawan-kawan guru lainnya, menyampaikan karena dia gratis, dia tidak berbayar yang digunakan ini aplikasi Kaizalanya, tidak masalah pun karena cukup memenuhi fiturnya walaupun dia free dibagikan. Karena Kaizala ini ada yang premium, ada yang free. Yang free-nya saja sudah kita mumpuni dibagikan, unlimited, tidak ada batas waktu. Oke, ini guru-guru untuk mereka sosialisasikan.
Kemudian ada guru ke siswa, dia sudah menyampaikan ke siswanya banyak contoh-contoh lainnya, kawan-kawan share di Facebook. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada yang menggunakan Kaizala itu, dia menggunakan aplikasi perpesanan yang bisa mengimbangin soal-soal ini. Ya. Nah, ini Ibu dari Sulawesi Tenggara ya, Ibu Sapa Kapika. Nah, ini menceritakan ya pernah aplikasi-aplikasi lainnya juga sampai siswanya dimintanya pakai Kaizala. Apa tanggapan siswanya diminta? Nampaknya begitu mudah karena akrab di HP mereka dan aplikasi perpesanan memang ada rasa pesan dari siapa, info apa, di WA sekarang menguasai eranya teknologi, eranya Android. Dan apakah servernya down? Oh, semua aplikasi, semua raksasa-raksasa teknologi itu bukan berarti tidak pernah down gitu servernya. Hanya saja karena Microsoft ini salah satu raksasa teknologi, ya juga jarang begitu. Salah satu yang terbesar gitu selain Google, dan kawan-kawannya. Microsoft juga rawan gangguan, jarang gangguan karena dia raksasa di servernya. Dan ini testimoni kawan-kawan di Facebook memanfaatkannya, yang awalnya menggunakan CBT atau apa, ternyata siswanya lebih mudah menjawabnya dengan aplikasi perpesanan itu sendiri. Oke, itu saja Bapak, Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Jika mungkin ada pertanyaan, terima kasih. Silakan dites Kaizalanya di HP masing-masing, di Play Store, di App Store juga sudah tersedia dan free. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian karena jaringan sedikit low di tempat saya. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Bu Stella. Oke. Silakan Ibu moderator. Ya, Ibu Stella silakan. Nanti sesudah ini, nanti lanjut. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, bisa lewat chat atau langsung angkat tangan. Ada simbol di layar, angkat tangan resentnya, supaya bisa langsung diaktifkan mic-nya. Ada senior kita, Pak Adrian, yang akan membantu kita dalam hal ini. Ayo silakan yang mau bertanya. Ada Ibu. Ini kesempatan luar biasa sekali. Iya, nanti dilanjut oleh Pak Adrian. Disilakan Pak Adrian. Ibu Harti Hali itu. Temu dari Ibu Harti Hali. Silakan Ibu Harti. Ibu Harti, halo. Silakan. Belum keluar suara Ibu Harti, halo. Oke, kita terus ke Ibu Indah. Oke, Ibu Indah silakan. Mrs. Indah, please. Ya, thank you so much, Mr. Adri. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, terima kasih. Ini pengetahuan yang menarik ya. Jadi saya sudah juga pernah mencoba mendownload Microsoft Kaizala ini. Cuman belum mengeksplor terlalu jauh. Saya melihat Microsoft Kaizala ini hampir mirip Telegram ya. Ya betul. Jadi hampir Telegram pun yang memiliki nomor kontak dengan kita dan sudah memiliki Kaizala di handphone, nama-nama mereka itu akan muncul bahwa saya tidak jauh beda yang saya lihat betul dengan hanya mungkin saya belum terlalu mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada di dalamnya, karena kalau
biar ketika membuka aplikasi Microsoft Taizala ini itu di bawah itu ya, profil, kemudian chat, kemudian calls, people, cover. Mungkin yang sempat saya cuman di kan ada seperti yang dia kita juga bisa di web kita tinggal memasukkan nomor handphone yang kita gunakan pada saat kita join di handphone kita gitu ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan karena terus saja sih lihatnya seperti Telegram, saya belum explore lebih jauh tentang Kaizala ini, tapi begitu mendengar penjelasan dari Pak Denny, ya alhamdulillah, berarti saya dapat pengetahuan baru. Saya tanyakan di yang menentukan kehadiran siswa, kemudian ngasih tugas, apakah itu kita membentuk dulu satu grup, ya satu grup, misalnya sebagai guru, saya membuat jika siswa saya sudah memiliki nomor handphone, maka otomatis kan mereka ke dalam grup, atau juga mungkin saya bisa mengambil kopi, kemudian saya share ke siswa, seperti model WhatsApp. Jadi mereka tinggal klik. Gitu maksud saya, seperti itu sehingga nanti saya baru bisa membuka fitur menu-menu seperti kehadiran, mengirim tugas atau bagaimana gitu. Mekanismenya gitu bagaimana ketika saya sambil lain telinga saya dengar tadi, jadi ada sedikit menarik kembali. Saya tidak perhatikan Pak Denny menjelaskan ke saya gitu. Nah, sehingga mencek kehadirannya, kemudian jumlah siswa. Ya itu mungkin ya Pak Denny sementara. Terima kasih. Bu, pertanyaannya menarik tadi ya, Bu Stella, gimana? Apa langsung? Silakan lanjut, Pak. Iya. Pak Ibu ya, untuk Bu tadi memang hal pertama kita tidak melihat ada fiturnya itu. Saya coba tunjukkan share ya. Jadi kata Ibu tadi Bu tunggu bisa, oh bisa, pasti bisa. Berikan link untuk bergabung bisa. Walaupun tidak punya grup, fitur itu ada sebenarnya sudah. Jadi siswa bergabung satu-satu dengan WA, Telegram, dia punya Telegram, dia Telegram, WhatsApp kalau pula untuk jalan. Dia bisa bagikan link, dia bisa bagikan fitur itu waktu saya Bu Stella ya. Ini ada gambar di bawah kiri ini. Ini ada kayak klip kiri ya, di samping tulisan ketik pesan ini. Nah, saya ketik pesan di sini. Ini ada fitur kayak klip, kayak apa ya? Klip ya bahasanya ini ya. Nah, ini klip aja di sini. Fiturnya ada. Nah, muncul di sini. Area di sana. Iya, benar. Itu muncul, sebentar ya, agak loading ini. Muncul nggak di sana? Belum ya? Nah, fitur-fitur ini ada. Iya. Bu Stella aja. Iya. Saya mau ngajak Bu Stella main catur. Saya mau Bu Stella mari bertemu itu. Atau minta Bu Stella minta saya klik. Gimana Bu Stella sekarang? Saya klik minta Bu Stella jawab, saya di mana posisi? Nah, saya lagi di warung, kata Bu Stella. Nggak bisa jawab begitu. Kalau dikeluarkan fitur ini harus jawab di sini. Ini ada Windows, ya. Di internet saya lelet. Cuma kalau di HS otomatis
lebih Iya, iya. aman di jaringan yang lancar lah. Tapi ini kan WA saja dia, jaringan saya lelet, Bu. Nah, tidak sambung pula. Nah, dia Iya. Ya, suaranya Pak Denny Apapun mau putus-putus ya. bikin grup kayak ini kan ada tim teacher Sulawesi Utara juga ada teacher timnya. Nah, hapus aja di sekali sudah di sini manfaatkannya bersama. Saya rasa ini paling mudah iya Bu, mohon maaf ini jaringan saya Bu. Halo, ada jaringan saya terputus-putus. Gimana? Lah ada dan saya tahu sudah terjaga sekali. Itu tadi jawabannya Bu Bu siapa? Bu Puji ya? Nggak putus-putus. Ini berarti ini bukannya laptop ya. Bu Stella bisa terdengar? Halo. Terdengar Pak Den, terdengar. Putus lagi jaringannya. Sedih juga ya. Ya, lanjut sudah ada Pak. Saya Silakan stop lanjut. sharingnya. Kedengaran kok Pak Denny, kedengaran. Ya itu. Terdengar. Halo. Ya, terdengar ini Pak. Halo Bu, halo. Halo? Ya, terdengar, Sir? Lanjut, Sir, terdengar? Terdengar tadi ya tuh. Terdengar. Iya, jaringan juga di aku. Mohon maaf ini entah mengapa saya gunakan provider terus Bu. Oke, siap. Mohon maaf. Ini di luar kendali saya yang kayak gini. Jadi saya share ulang mungkin ya. Sharing gitu. Jadi di papan klip ini sudah tersedia loh. Di papan klip ini sudah tersedia. Ini kawan-kawan latihan. Nah, gemboknya. Nah, ini Bu. Di bawah kiri ini ada papan klip. Saya ulangi ya. Nah, papan ini kalau diklik, maka muncul beberapa pilihan. Tapi saran saya Bapak Ibu ya, sebelum menggunakan dari laptopnya, Bapak Ibu unduh dulu di Android-nya untuk menambahkan fitur-fitur tersebut. Karena kenapa? Karena fitur-fitur tersebut akan lebih full terlihat kalau menggunakan Android. Kita tambahkan duluan dari Android, kita tambahkan baru kita buka di laptop. Ya support sekali sama Android gitu. Betul ini. Jika pun kita memanfaatkan di perorangan bisa, di grup pun bisa, fitur-fitur tadi tidak masalah. Kata Ibu tanya juga apakah bisa dibikin linknya dibikin, bisa, sama kayak WhatsApp, sama kayak Telegram juga sama. Oke, itu kiranya Bu ya. Hilang lagi suara saya nampaknya nih. Enggak kedengaran kok Pak. Saya juga lagi mengeksplor seperti yang Bapak bilang. Jadi saya mencoba mode-mode yang tersembunyinya, mulai dari kuisnya, kemudian request attendees-nya. Jadi ada kayak request location juga untuk melihat. Ini kayaknya yang punya Bapak ini sudah banyak add more-nya gitu, sudah yang ditambahkan lebih gitu. Jadi kalau mau ditambahin semua ada trainingnya ya. Saya lagi mengutak-ngatik Pak sesuai dengan yang Bapak open sekarang ini. Jadi cuman kalau yang ini mungkin bisa ya Pak di simulasinya saja mungkin. Kalau kehadiran itu Bapak
Ambilnya saya coba untuk yang look attendees ini. Kemudian yang pengisiannya tadi mungkin di slide yang keberapa ya tadi Bapak perlihatkan Stop ya itu. dulu ya. Iya, Nah, saya yang kasih tahu. attendees-nya itu Pak. Attendance-nya ada di, bentar ya, minta Iya. kehadiran sama, bentar ya. Iya, saya ini udah buka attendees-nya, cuman bentuk yang seperti Bapak tampilkan yang mau saya lihat. Nah, ini dia di, nah ini Bu. Cari yang checklist atau Iya, daftar iya. periksa. Coba, Eh, daftar periksa. di Zoom mungkin bisa ya Pak? Di Zoom. Ini sudah boleh, saya zoom dari PowerPoint-nya mungkin ya. Oh iya ya. Di ngambil yang Nah, ini slide-nya. Oke. daftar periksa kalau Indonesianya kita. Iya. Attendees kan kehadiran partisipan ya, attendee itu. Betul. Ya, checklist ini apa Pak? Sama juga dia bisa daftar periksa, dia bisa periksa apa Oh gitu, dia gitu. juga bisa absen gitu. Yang untuk manual kayak nama, isi nama sesuatu. Ya, tapi nggak bisa merekap nilai ya. Berarti untuk Eh, maksudnya nggak kalau bisa. siswa udah Wah, kerja tugas, kemudian diupload kembali dalam bentuk ini kan saya lihat bisa ngirim announcement, bisa ngirim deskripsi tugas. Jadi siswa juga ya. kayaknya bisa kerja di sini, tapi mungkin untuk penilaian dia nggak punya apa namanya menu untuk memberi penilaian, kemudian di-download dalam bentuk Excel ya. Jadi manual untuk penilaiannya ya Pak. Kalau untuk mendownload dalam bentuk Excel itu pakai manajemen kita, manajemen kayak Zala. Iya, iya. Nah, Zala kebanyakan mereka di manajemen kayak Zala itu kan karena tidak tersedia masih untuk Indonesia, diganti aja pilihan negaranya itu India gitu lokasi kita. Maka tersedia tuh fiturnya tuh keluar yang ekspor jadi Excel gitu. Hanya saja kawan-kawan guru tidak ingin repot biasanya karena soalnya cuma 5, 10 Iya, iya. gitu paling banyak. Tinggal di screenshot mereka aja di fotonya di screenshot gitu aja, itu yang jadikan rekap bagi mereka. Kalau bikin soal banyak baru mereka lari ke Google Form, ke Office Forms. Itu sih kalau untuk aplikasi perpesanan Iya, iya. ini sempurna juga untuk rekap nilai itu. Kalau misalnya kayak absen siswa ya Pak, itu kan banyak ya, berarti menandai siswa kita itu kan ada di mark attendee nanti. Nah itu kita bisa ngelihat absennya, apakah ada rekapan keseluruhan atau kita dalam grup itu satu-satu gitu bukannya, one by one gitu, atau memang ada rekapan khusus kita lihat siswa ini misalnya hadir. Oh satu-satu ya. Ya karena saya coba buka attendee, kecuali saya melihat satu, saya buka kemudian One by one. di situ kan By ya. one juga Bu kalau. Iya iya. Oh. Ya, sementara kita lebih itu manual untuk menilai. iya iya ya makanya saya coba untuk melihat attendinya, apakah saya bisa melihat attendee itu secara keseluruhan, seperti misalnya kalau kita pakai room Webex meeting kita bisa lihat keseluruhan nama-namanya, kita melihat orangnya bisa mengaktifkan kamera gitu. Jadi kalau yang ini kayaknya kita harus satu-satu untuk melihat apakah dia present atau absent gitu ya. Kalau dia present berarti kita bisa melihat lokasi dia berada di mana. Kalau dia mengaktifkan feature location gitu ya. Gitu ya Pak Den ya. Oh iya. Ya sementara terima kasih banyak Pak Den informasinya. Otomatis. Ya. Sama-sama Bu. Ya. Ya Ibu. Iya iya. Jadi kalau misalnya ini Pak siswa, taruhlah kita guru, kita memantau siswa, berarti untuk melihat apakah mereka itu lokasinya di mana, kita minta mereka untuk mengaktifkan semua feature location ya. Tidak Bu, itu settingan default Bu sudah. Kalau kita minta menggunakan fitur itu kehadiran, ya. Settingannya default basisnya lokasi. Jadi siswa itu mau tidak mau pasti menunjukkan lokasinya menjawab. Kalau gitu. kita menggunakan fitur ya karena di situ default. Kalau di sini saya klik, di situ dia bilang allow to share location gitu. Jadi mengizinkan mereka untuk mengetahui lokasi kita di mana. Nah, apakah di fiturnya siswa itu nggak ada? Atau memang settingan kita yang
Oh gitu. Jadi diizinkan atau tidak kalau misalnya saya sebagai siswa, Hmm. guru saya misalnya meminta untuk mengetahui lokasi saya ada di mana. Saya izinkan atau tidak tetap terbaca oleh dia atau gimana, Pak? Oh, tidak ada pilihan untuk tidak menggunakan lokasi, siswanya bisa tidak memilih gitu. Tapi kalau ibu yang membuat absen itu hanya harus pakai lokasi, maka mau nggak mau dia menjawab harus pakai lokasi gitu. Dia nggak bisa memilih Oh, bukan di situ. gitu. Ya. Oke. Ya, sementara itu Pak. Terima kasih banyak informasinya Pak Denny. Sama-sama Ibu Indah. Iya, saya kembalikan ke Ibu Vence. Terima kasih. Ya, langsung Pak Adrian. Dilanjut Pak Adrian. Siapa lagi yang mau ya? Dua penanya Ini lagi pertanyaan. Bu, baru Ibu arahkan pertanyaan ke kolom chat. Dua penanya langsung lagi baru diarahkan ke kolom chat. Baik, untuk selanjutnya apa ya? Pak Gusti. Pak Gusti Putu Semadi, silakan Pak Gusti. Memang katanya Selamat malam, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bagi saya ini adalah sesuatu yang baru di saya dan sudah saya install di HP saya. Kalau boleh saya mohon, Bapak bisa berikan kami tutorial yang lengkap dari awal sampai akhir karena terus terang walaupun ini mirip WA, tetapi karena bisa dipakai absen dan sebagainya, nanti kalau bisa mohon berikan kami tutorialnya supaya saya bisa menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Bapak bersedia nggak masuk ke grup tim teachernya Kaizala punya Sulut, ada grupnya loh Pak. Mereka udah latihan loh di situ. Kita belajar di situ sama-sama langsung praktek saja gitu langsung. Kalau mungkin ada Bali, kita Bali bagus lagi. Karena kawan-kawan Bali banyak menggunakan ini udah Pak. Tapi tidak seluruhnya sih. Masih hanya saja yang online aja yang sering menggunakan ini. Tapi kalau Bapak berkenan digabungkan di grup Kaizalanya di Sulawesi Utara punya itu, Bu Stella punya grup itu. Mereka sudah mulai latihan loh di situ sudah nanti kita agendakan pelajarannya di situ, belajar memanfaatkannya menggunakan fiturnya. Otomatis kalau mau direkam aja di situ langsung karena ada panduannya bentuk PDF, di situ ada panduannya. Di grup itu kami bagikan juga Pak yang lebih lengkapnya gitu. Hanya di PowerPoint ini kan presentasinya saja, bagian depan fitur ini untuk apa, fitur itu untuk apa. Setelah Bapak pegang HP, masuk ke grup atau chat dengan teman-teman, kalau saja melihat ini terlalu gampang Bapak terapkan sebenarnya, tidak ribet sebenarnya. Hanya kuncinya nyeting waktunya, fitur lokasi to the default, bikin soalnya, kita mau kreativitas kayak apa, terasa tidaklah susah kata kawan-kawan begitu. Nah, kebanyakan kawan-kawan yang saya ajarin sudah hampir 1.000 loh Pak orang-orangnya itu. Saya punya grup utama aja sudah 300 orang sudah Pak. Belum menyebar ke grup lain, saya ngisi ke Riau, seksi mana di grup-grup itu. Jadi kalaupun Bapak berkenan, kita gabungkan ke grup kita ya Bu Stella sekalian ya. Iya, boleh, Sir. Nah, itu kan ada kontaknya Bapak itu. Sekalian lah silaturahmi. Jadi sekalian juga di situ umumkan nanti kalau ada Vicon Webex di mana di situ kan bisa diumumkan juga gitu. Ada informasi linknya juga bisa. Linknya. Ya. Pak Yefta. Ya Bang Jepta, Bang Jepta. Di chat. Sudah saya share di chat linknya, bisa diklik. Ya, makasih Pak Yefta ya. Iya, sama-sama. Ya, nanti juga di grup WA sahabat Salim nanti dibagikan juga. Ya, silakan. Masternya itu. Masternya. Ya, di sini juga ada Rislat. Ya, silakan. Iya, barangkali bisa dibagikan Pak Denny atau Iya, Ibu benar. grup WA Kaizala. Kaizala Sulawesi Utara tadi yang saya lihat di kolom chat sekarang supaya teman-teman yang hadir bisa ingin bergabung akan langsung klik untuk bergabung. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk penanya berikutnya, kemudian nanti Ibu Stella arahkan ke pertanyaan di kolom chat. Silakan Ibu Ingrid Megasari. Ibu Ingrid Megasari, silakan.
pertanyaan Oh, secara ini langsung. dari Kalimantan Selatan ini. Duta Ramah Belajar Kalimantan Selatan berhadir ini. Ya silakan Bu Inggit. Ya, selamat malam. Malam Bu. Saya masuk ya. Ya monggo monggo. Ini Ibu Stella ACC terus nih. Ya, terima kasih. Malam atasnya, terima kasih atas penerimaannya kan beda provinsi ya bisa alhamdulillah. Pak Denny, terima kasih sudah mengenalkan kepada saya tentang Kaizala dan memang luar biasa. Saya guru SD, anak-anak saya dengan berbagai kalangan bisa, orang tuanya pun mau berusaha belajar pakai Kaizala dan mereka benar-benar terimanya dengan baik. Kemudian guru-guru di tempat saya juga luar biasa gitu ya. Walaupun saya juga baru belajar, saya berusaha untuk langsung saya tularkan ke teman-teman. Jadi pada saat saya menularkan ilmunya dari Pak Denny yang masih sedikit dari saya ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab. Jadi sekalian saya tanya di sini saja ya Pak ya. Pertama, Silakan Bu. yang pertama, bisakah kita membuat soal tentang portofolio, anak-anak mengirim jawabannya berupa gambar kepada kita dalam satu chat, misalnya dalam satu pelatihan gitu. Dalam satu pelatihan, anak-anak nanti kalian membuat tugas portofolio, misalnya poster tentang corona. Kemudian anak-anak memfoto dan mengumpulkannya dalam satu fitur ya. Dalam satu fitur tersebut bisa Ya. ikuti teacher Kaizala ini, teacher ada fitur apa nih? Mana yang baru tadi? Soal IC. Soal IC ini kok apa sama aja di mana-mana pertanyaannya seperti itu. Apakah itu memang dibuat sendirikah fiturnya, Pak? Atau memang bawaan dari Kaizala ya? Oh iya. Oke, kalau memang bisa kan berarti bisa request. Ya kan request karena teman-teman ini kan tinggi ya. Enggak itu status kayak WA gitu, kita bisa melihat foto orang, video orang gitu kayak WA. Kok merasa memakai Kaizala tuh kalau status ini kayak pakai BB zaman dulu tuh. Jadi dua itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Langsung Bu Stella gimana langsung ya? Iya, langsung. Ya, terima kasih Bu Inggit Megasari, ini saudara saya dari Kalimantan Selatan, jauh-jauh ikut ke sini ya untuk bertanya saja dia karena jarang ketemu saya. Saya di Surabaya posisi. Beliau sudah menerapkan di sekolahnya dan beliau sehari saja mungkin ikut pelatihan atau sehari atau 2 hari tempat saya ikut pelatihan. Beliau sudah mampu mengajarkan kawan-kawan guru lainnya di sekolah. Ini kan istimewanya di situ, tidak terlalu sulit artinya. Nah, pertanyaannya tadi apakah fitur soal essay itu ada? Sebenarnya fitur soal essay itu hanya cara-cara saya kemarin mencoba mengakses menggunakan user dari India karena punya India lengkap sekali fiturnya. Saya coba tarik untuk Indonesia, ternyata gagal, tidak bisa dimanfaatkan soal essay itu yang khusus fitur soal essay itu. Jadi soalnya itu saja nggak bisa tambah-tambah karena ketahuan saya menggunakan IP Indonesia, IP address Indonesia lagi fitur itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi saya kemarin cuma eksperimen aja. Jangan memanfaatkan fitur soal essay itu gagal, nanti saya hapus di manajemennya. Karena itu coba menarik dengan IP address India milik guru-guru India yang mereka manfaatkan Kaizalanya. Saya coba ambil fitur itu, saya pindahkan ke manajemen saya, ternyata gagal gitu. Tapi walaupun tanpa fitur essay soal essay itu ada fitur survei yang dimanfaatkan untuk soal essay. Yang kedua, apakah portofolio gambar-gambar itu bisa dikirim menggunakan fitur tertentu dengan satu frame saja begitu? Memanfaatkan fitur apa?
Sebenarnya kalau kita share gambar di Kaizala itu 1, 2, 3, 4 gambar, dia akan menyatu jadi satu. Otomatis jadi frame dia. Tinggal bentuknya kayak Instagram gitu ya, digeser-geser gitu. Dia tidak memecah kayak WA satu-satu nongol baru tergabung kan. Dia otomatis jadi satu. Kalau satu orang itu ngupload 2, 3, 4 foto gitu. Jadi tidak perlu memanfaatkan fitur pun otomatis itu Bu Inggit. Satu orang itu akan mengirim foto, misal dia ngirim 5 foto, dia akan tersusun. Tiga geser aja gitu. Yang mana kita mau download. Itu dalam Tidak perlu kalau mau seperti upload aja langsung. Ya Bu Inggit. itu dalam chat body ya. Kalau maksud saya itu dalam satu fitur. Coba foto di satu grup Bu Inggit upload foto 2 atau 3. Ya. Ya, fitur upload khusus gitu. Mau fitur upload khusus gitu ya maunya. Jadi begini, kalau mungkin di satu frame saja gitu, dia kalau kita kirim foto itu 2, 3 sampai 4 foto kita kirim di grup itu, maka akan tergabung jadi satu frame saja. Begitu, dia mengompres tampilan. Hingga digeser-geser saja langsung, di-upload aja langsung foto kayak biasa, fitur klik klip terus pilih image di sebelah kanan itu, pilih aja foto-foto yang di-upload. Jadi dia akan otomatis jadi satu gitu. Jadi modelnya kayak Instagram. Slide 1, slide 2 geser ke kiri kan. Klik di sini geser. Begitu jadi satu frame satu orang. Oh, iya. Itu tanpa fitur. Dalam ini saya ngirim fitur baru ya. Salah ya. Tapi dalam satu frame betul. Satu frame itu. Dan enaknya lagi sama dia seperti memakai memori handphone langsung settingannya kan. Dia tersimpan di cloud khusus. Di cloud khusus. Dia tidak kalau kita upload video gitu langsung nggak menggunakan memori handphone kita di situ kayak WA penuhan sudah memori teleponnya. Kalau Kaizala tidak, dia tidak menyimpan di handphone langsung gitu. Jadi kita yang menyimpan, pun upload foto, video bakal masuk ke internal memorinya handphone. Sama kayak Instagram ya, Telegram ya. Oke, itu Bu Inggit kira-kira semoga nanti kita bisa kembangkan lagi. Ini mungkin aplikasi perpesanan yang bisa membantu saat ini yang kawan-kawan guru pemula yang belum mahir menggunakan CBT, belum mahir menggunakan LMS yang perlu registrasi ini itu. Yang pemula banyak sekali menggunakannya ini. Terima kasih Bu Inggit atas perhatian selama ini. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Ibu Tinca. Baik. Ya, lanjut Pak. Silakan lanjutkan ke pertanyaan di kolom chat. Ibu Tinca baca pertanyaan di kolom chat. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu yang angkat tangan untuk raise hand-nya. Nanti sebentar ya, mohon bersabar kita ke kolom chat dulu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang dituliskan di kolom chat. Silakan Miss Stella. Oh ya, ini ada pertanyaan. Dalam satu grup bisa menampung berapa peserta? Kaizala Bu ya? Iya. Salah, dalam satu grup bisa menampung berapa peserta? Terus ada juga pertanyaan yang tidak berbeda jauh juga. Apakah fitur-fitur tambahan kita bisa diakses oleh anggota grup? Gitu. Oh iya. Silakan. Ya. Berapa jumlah Kaizala? Ya, atas jadi ya. Jadi kamu mau masuk 5.000 langsung monggo, tidak masalah. Mungkin siswa kita ada 5.000 total keseluruhan sama gitu. Kalau 10 kan tanpa batas.
ya, kuat sekali big datanya, penyimpanan datanya. Terus apalagi yang satunya, Bu? Ya, ya wes. Bentar. Saya lihat. Pertanyaannya ya? Ini ada juga oh ya. Ini ada pertanyaan bedanya grup baru, grup publik baru, grup siaran baru. Ya. Grup publik yang bisa dicari orang, grup kita itu. Kita kan bisa mencari, kalau grup itu publik, orang bisa cari grup kita itu di menu pencarian, ya kan? Itu sifatnya di grup publik gitu ya. Gitu. Oke. Mau gimana ceritanya? Nah, pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Oh ya. Grup siaran baru, grup publik baru. Ini grup publik bisa grup baru yang sering digunakan untuk kelas itu baru. Siaran baru ini terkait informasi-informasi yang dibutuhkan perusahaan, sifatnya kayak insidentil ya, seperti tidak lama itu grup, karena hanya pada event tertentu siaran saja gitu. Saya bilang kenapa ini fiturnya agak unik-unik, berbeda-beda, karena memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kepada pekerjanya ini sebenarnya ini Kaizala itu. Ya silakan Bu. Lanjut. Nah, iya, terima kasih. Apakah fitur-fitur tambahan kita bisa diakses oleh anggota grup? Tergantung. Karena kalau kita membuatnya itu sudah tertaut dengan akun Office 365, kita menguasai manajemennya grup itu, kita bisa menambahkan fitur-fitur yang dari luar gitu. Hanya saja Kaizala kita ini free, fiturnya terbatas itu saja. Dan itu pun lebih dari cukup sebenarnya sudah. Kalau yang premium enak banget, saya lihat kawan orang-orang yang luar negeri yang menggunakan yang premium, mereka tinggal tambah aja, tarik masuk ke grup otomatis. Di satu akun Office 365 yang sama, Office 365 misal add Duta Ramah Belajar yang premiumnya Kaizala gitu. Saya mau tambahkan fitur-fiturnya. Apabila Ibu tertaut akun Duta Ramah Belajar, otomatis juga fitur-fitur juga melengket di HP Bapak Ibu semua. Bisa, asal lebih kerennya premium, mau macam-macam. Saya kemarin kan cuma nambahin yang soal IC itu, coba-coba milik punya orang yang free tapi berbeda lokasi negara gitu. Mereka punya, kita Indonesia fitur itu. Wih, keren. Oke. Iya. Ada lagi pertanyaan, apakah dalam pembuatan soal essay tes misalnya harus disertakan juga? Ini soal essay saya baca. Apakah dalam pembuatan soal essay tes misalnya harus disertakan? Harus disertakan apa ya? Kurang paham saya. Iya. Apakah dalam pembuatan soal essay tes, misalnya essay tes, disertakan? Oh ya, gini barangkali apakah soal essay tes harus disertakan? Kalau kita membuat soal-soal untuk siswa itu hak kita sih sebenarnya, mau membuat soal essay pilihan ganda yang ditentukan gurunya lebih berkuasa kalau urusan kelas itu kan. Tapi kalau membuat soal essay menggunakan fitur survei itu, Bapak Ibu bisa mau menyertakan gambar juga boleh, bisa menyertakan link juga bisa di situ. Itu mungkin saya kurang paham pertanyaannya arah kemana, menyertakan apa gitu. Tapi pada intinya bisa menanyakan mau gambar, sertakan link, boleh, bisa. Oke. Nah, pertanyaan lagi. Kok di Kaizala saya fiturnya hanya beberapa saja. Ada beberapa jenis Kaizala? Iya. Di fitur Kaizala kalau hanya beberapa, di situ ada pilihan tambah. Jadi ada sama di versi free itu ada yang saya ringkasan summary ini,
Ini fitur free semua summary-nya ini. Semua sama seperti ini. Hanya saja di sini tinggal mau klik tambah. Kalau di sini sedikit, tambah aja. Cari lagi. Nah, bisa ada mau catur, bisa cheese ya. Klik cheese, masuk dia ke fitur kita. Kalau mau mencet online, saya mau main catur nih sama abang host kita yang ganteng. Saya chat abang host ini, saya buka Cis, saya jalankan pertama pion saya, terus abang Cis di sana langsung ngeklik itu langsung bermain kami secara online jarak jauh, pakai main catur online bisa. Jadi kalau mungkin kurang, tidak banyak, tambah saja, klik tambah atau add more kalau bahasa Inggrisnya. Ada banyak lagi. Lumayan banyak lah kalau dihitung ini berapa ditambahannya di luar dari fitur utamanya. Banyak sekali, tinggal ditambah aja, Bu. Silakan Bu Stella lagi, lanjut. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya, bisakah Kaizala digunakan untuk teleconference video call? Kalau video call dia bisa, tapi kalau untuk kayak Webex ini dia tidak bisa. Ya, by one saja video call. Kayak WA juga dia. Kalau dia juga bisa video call, wah ini bisa pindah semua dan ya kan? Karena semua nempel di HP semua langsung ya. Mungkin Microsoft Teams Bung. Bang Den. Nggak laku Microsoft Teams jadi. Pokoknya Pak siap standby host. Oke, Pak Den. Ya. Ini sudah ada apa namanya partisipan, mereka meminta tolong share nomor HP-nya gitu. Boleh. Di Kaizala Surut sekalian aja nanti kan saya ada di situ nanti. Pak Denny ada di situ kan simpan nomor HP-nya. Langsung ya. Oke. Surut dulu. Lewat situ dong. Saya kan dikenal lewat situ. Iya. Oke, teman-teman. Maksudnya di share di kolom chat, di sini Pak Den. Oh. Itu permintaan teman-teman Pak Den. Boleh saya share aja Pak ya. Oke, sambil Sir Denny share, teman-teman jangan saya ingatkan agar segera mengisi daftar hadir, jangan ketinggalan ya. Nah, masih ada lagi. Oh ya, sudah. Ini sudah ada nomor telepon dari Pak Denny 0852 4848 4212. Jadi silakan join dengan beliau agar tidak ketinggalan info-info terkini tentang fitur-fitur lainnya atau platform lainnya. Oke. Oh ya, tanya lagi. Apakah akun kita akan terhapus otomatis jika beberapa lama tidak aktif? Handphone apanya, datanya maksudnya gimana Bu? Apakah akun kita akan terhapus secara otomatis jika barangkali apakah akun Kaizala barangkali ya akan otomatis jika beberapa lama tidak aktif? Sama halnya mungkin kalau mungkin kayak kita punya WA ya lama nggak dibuka WA ya kan, apakah terhapus juga gitu. Kita punya WA. Contoh aja yang lebih simpel kita gunakan tiap hari kan WA tuh. 2 bulan saya nggak buka WA misalnya nggak bakal terhapus kecuali kita yang hapus gitu. Iya ya. Ini barangkali ada juga. Nah, bagaimana dengan privasi kita? Apakah jaminan keamanannya? Apakah ada jaminan keamanannya? Ya, untuk privasi data memang ada. Selama ini kita menggunakan berbagai aplikasi perpesanan, tidak pernah untuk dibongkar-bongkar data kita gitu. Kalau kita mau menggunakan kedaulatan data kayak rumah belajar itu kan dia punya server sendiri, punya data sendiri, dia punya kedaulatan data. Artinya kayak belajar Kemdikbud itu memang terjamin kerahasiaan data karena kita menggunakan milik negara gitu. Kalau ini milik yang sistem operasional, tidak jauh lah mungkin kedaulatan kita tidak punya jaminan privasi data. Kita tahu di Facebook kita bisa melihat orang itu posisinya di mana kalau dia mengaktifkan lokasi.
bisa terlacak kayak GPS berjalan semua. Kalau untuk itu tidak ada jaminan, hanya saja untuk data-data semacam ini tidak begitu dibutuhkan juga bagi tidak begitu overload juga Microsoft ini menjamin data-data mereka. Ada Microsoft for Education punya istilahnya garansi untuk pendidikan bahwa data-data kawan-kawan di pendidikan yang punya Office 365 dan sebagainya itu memang terjaga oleh Microsoft gitu. Lagi untuk pendidikan gitu. Oke, terima kasih Pak Den. Nih, kita beralih ke pertanyaan langsung, raise a hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Melani. Ada pertanyaan dari Ibu Melani. Pak Adrianus, boleh aktifkan mic-nya? Melani. Silakan Ibu Inggit. Melani ya. Ibu Melani, tadi Ibu Ingrid sudah kali ya. Ibu Melani. Oke. Ya, Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah dijawab pertanyaan oleh pemateri, silakan mengklik kembali di bagian bawah ada menurunkan tangannya. Supaya nggak capek. Halo. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Melani? Ya, halo. Ya, oke. Silakan, Ma'am. To the point. Saya ingin bertanya, apakah saya sebagai admin dapat mengontrol tindakan apa saja yang bisa digunakan oleh peserta di kelas Kaisala saya ya? Karena misalkan sementara dalam pelatihan atau chatting tanya jawab, tiba-tiba ada yang muncul tantangan chess. Jadi seperti itu. Apakah kita sebagai admin bisa mengontrol tindakan apa saja yang dapat digunakan oleh pelatih dalam pelatihan itu di dalam kelas Kaisala? Kalau kelas WA kan ada seperti contoh hanya admin yang bisa mengirim pesan dan lain sebagainya. Oke. Itu saja yang saya mau tanyakan. Ya, makasih Bu, bagus. Terima kasih. Ya langsung, Sir. Ya, untuk pengaturan itu Bapak Ibu sama hanya juga dengan WA, cuma dia memiliki Ibu masuk di grup itu, klik titik 3 di sebelah kanan itu, ada pilihan pengaturan grup. Grup Ibu, di sini ada pilihan pengaturan grup. Pesan, statusnya apakah semua peserta? Jika semua peserta, maka otomatis semua peserta pesan kan? Kemudian apabila hanya admin yang bisa kirim pesan. Terus ada opsi yang kedua, tindakan. Tindakan ini dia melakukan survei, dia menggunakan chat-nya di grup itu. Apakah semua peserta boleh melakukan action card atau hanya admin yang melakukan action card? Itu milik kita. Action card itu mau melempar survei, melempar kan. Kalau di grup itu siswa mau bikin soal juga gitu, yang ingin grupnya. Kita setting di menu tindakan, hanya admin yang bisa melakukan tindakan. Oh iya. Lebih detail untuk mengaturnya itu. Kadangkala saya kalau di pelatihan biasanya saya matikan untuk pengiriman pesan, tapi saya nyalakan untuk kiriman tindakan. Jadi saya ajarin mereka bikin soal, bikin kuis misal begitu. Mereka tidak bisa tuh ngebalas chat saya. Mereka hanya coba bisa mantau, tapi apabila saya suruh silakan praktekkan, mereka bisa mempraktekkan. Tapi tidak bisa menulis teks. Mereka hanya bisa mengirim tindakan-tindakan saja. Mereka bikin absen langsung. Mereka bikin soal esai langsung. Kalau saya gembok seperti itu modelnya. Tapi kalau semua peserta semua saya setting bisa kirim, maka ramailah grup kita kalau saat kita. Oke, iya. Oke, terima kasih sudah jelas. Sama-sama. Ya, Melani, Bu Melani, asal Nasa Selatan. Oke, makasih Bu Melani. Di sini juga. Iya, wes. Terima kasih, Em. Ya, ini nanti yang mau bertanya, disilakan Bu Meli. Baik, terima kasih Bu. Ya. Apakah terdengar suara saya? Sangat jelas, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu. Ya, mohon izin ingin bertanya Pak. Saya baru ini mengetahui tentang Microsoft Kaisala. Masih sangat awam sekali nih Pak.
Iya, Bu. Tetapi saya sudah mencoba tadi, sudah install di handphone, kemudian sudah mencari Kaizala juga. Akan tetapi yang masih bingung karena masih awam ini, Pak. Iya, Jadi, Bu. bagaimana supaya Kaizala webnya ini, ikonnya itu muncul di desktop, Pak. Saya sudah coba tadi beberapa kali, masih baru pertama mencoba, mungkin masih kesulitan. Seperti WhatsApp web itu kan, Pak, ada, ikonnya yang bisa gitu, Pak. Karena kebetulan saya memang sering, pakai laptop seperti itu, Pak. Jadi saya inginnya, ikon Kaizala ini muncul di desktop. Kemudian, yang kedua pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya bisa masuk di grup Kaizala gitu, Pak? Masih sepi, Pak, ini di HP saya baru saya, nggak ada grupnya. Bagaimana link supaya saya bisa bergabung? Itu, Pak, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya baik, Kaizala memahami WA. Kaizala tidak punya bundling installer web, tidak punya dia. Dia menuliskan URL tertentu Kaizala web itu baru masuk ke Kaizala web. Dia tidak punya bundlingnya khusus install untuk KWB. Ini kan ada Oh, installer. iya. Tidak punya dia itu. Iya, betul. Nah, untuk Pantas, gabung, Pak, saya cari tadi nggak bisa. Berarti nggak ada ya, Pak, ya? ya harus dituliskan. Iya, harus dituliskan di Chrome gitu, Pak, ya? Sama Kaizala manajemen dia satu paket gitu. Seperti itu, ya. Baik, Pak. Nah, jadi tidak saya juga kurangnya gitu. Saya katakan dari awal, saya disclaimer dari awal, tidak ada aplikasi itu yang sempurna. Iya. And the backbone, Bu. Iya, Pak, betul. Iya, Pak, saya coba-coba dari tapi alhamdulillah bisa juga lah saya ini kan install di HP, bisa ternyata sudah dihapus-hapus aplikasi yang udah ini nggak guna lagi. Saya coba install, alhamdulillah bisa, Kaizalanya udah terinstall di handphone. Tapi saya masih penasaran supaya ada ikon itu Bapak bilang tadi ada seperti link gitu ya, Pak, maksudnya ikonnya di desktop, tetapi Pak, berarti masuk aja melalui Google Chrome itu, Pak, ya? Jadi langsung linknya yang ditulis gitu bisa, Pak? Memang betul sudah dicoba tadi. Ya, kelemahannya di situ saja. Khusus. Iya, Pak. Kemudian kalau saya ingin belajar gimana itu, Pak? Grup apa ya, Pak, ya? Ini open karena saya sudah tutup di tim Kaizala ini. Saya sarankan ke Kaizala Sulawesi Utara aja karena untuk yang untuk Indonesia ini sudah saya tutup kemarin karena udah lihai-lihai semua. Aduh, ketinggalan saya ya, Pak. Saya dari Provinsi Jambi, Pak, dari Kota Jambi. Keren. Jambi. Ini banyak kawan-kawan saya di sana di Jambi sana juga. Iya, betul, Pak. Jadi udah lihat lah teman-teman saya ada yang beberapa suhu-suhu saya sih sebetulnya guru saya udah ada yang masuk Kaizala gitu kan, sudah ada di kontak saya gitu, terhubung otomatis. Namun saya grupnya masih belum masuk grup, Pak. Kalau keinginan saya itu kan bisa belajar gitu kan, Pak. Baca-baca ya, mencoba-coba gitu kan. Jadi bagaimana, Pak, saya masuknya di Sulawesi Utara itu caranya bagaimana ya, Pak? Ada linknya dibagikan gabung. Oh, iya. Salah ini ya, Pak, ya di chat, di kolom chat ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak ini, Ibu moderator, kemudian Bapak Adrianus yang kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Noli jangan khawatir, ini ada Pak Yefta, beliau yang nanti Bu masuk dalam grup Kaizala Sulut ya, Bu. Nah, ya masih punya waktu 15 menit ke depan. Kita sempatkan 5 menit terakhir untuk pertanyaan langsung dari Ibu Harti. Ibu Harti, Pak. Ya, silakan Bu Harti. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah.
Mulai dari tadi tunggu-tunggu, dipersilakan masuk. Iya, salam kenal ya. Bapak Denny, assalamualaikum Pak. Saya ini Salam. lagi otak-atik otak-atik semua aplikasi untuk pembelajaran. Tambah banyak aplikasi, tambah sukar untuk mau dipelajari. Betul Ibu, betul. Karena satu belum selesai, muncul lagi aplikasi yang baru. Jadi sukanya mau dipelajari semua. Iya, Tapi betul itu. alhamdulillah ada dapat ilmu lagi satu. Tapi lambat laun insya Allah tetap akan dipelajari dengan tidak mau. Jadi karena memang sama seperti tadi Ibu yang dari Jambi, untuk aplikasi Kaizala memang baru kali ini saya dengar dan baru kali ini juga otak-atik ini. Jadi memang masih yang namanya baru pertama ya Pak. Jadi memang tinggal buka-buka, apalagi kalau Ibu Indah tadi bagusnya Ibu Indah karena pintar bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggris, waduh, sama dengan Pak Adrianus pintar bahasa Inggris. Jadi Kita kalau bahasa otak-atik, kita bahasa otak-atik yang bahasa Inggris Hmm. lancar. Kalau yang kurang bahasa Inggris, aduh payah memang harus buka kamus dulu. Iya, jadi yang mau ditanyakan ini Pak tadi menyangkut tentang presensi ya, presensi siswa. Berarti otomatis kalau kita misalnya mau mengabsen siswa lewat di mana dia berada, kemudian posisinya di mana, apa yang dia perbuat, pasti harus connect terus dengan secara online. Ya, pastinya begitu Bu. Karena kayak WA juga kita akan menjawab aktivitas bisa kalau terkoneksi Kemudian, internet. oh iya ya Pak, ya. Kemudian terus ini kalau misalnya kita presensi, misalnya pada saat anak ini bolos, misalnya ya kan, kemudian HP-nya dimatikan. Nah, berarti kita tidak tersambung dengan HP-nya dia. Sambung Bu otomatis karena mati kan statusnya. Tapi maksudnya masih ada, maksudnya mungkin ada ada mungkin satu maksudnya ini supaya bisa bahwa oh dia ini keluar, mungkin ada tersimpan lah seperti itu tidak? Tidak. Masalahnya kalau dia tidak aktif juga sama kayak EB ya? kita siapa saja yang melihat pesan kita itu ketahuan. Oh iya. Tidak mengerjakan gitu. Oh iya kan biasanya kan ada siswa yang tidak mau masuk, jadi dia keluar, kita mau mengabsen supaya kita tahu bahwa oh dia ada di kantin, ya seperti itu. Kalau ya halo. Ya Bu. Iya barangkali hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan, mungkin masih ada teman-teman bertanya lagi. Ya terima kasih Bapak atas ilmunya. Kita bertemu di grup Kaizala Kaizala. Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Terlihat emotikonnya. Ibu Mrs. Stella, ada permintaan dari Pak Abdul Rahman di kolom chat. Ada tutorial lengkapnya. Ada tutorial lengkapnya mengenai materi malam hari ini. Saya kirim PP aja, sama saya kirim dokumen di panduan Kaizala di grup. Saya sama PPT ini mungkin nanti Bu Stella bagikan. Iya. Sebentar jadi ini tidak ribet karena kawan-kawan yang baru sejam benar lebih mahir dari saya artinya. Terlalu mudah sebenarnya. Waduh. Mudah bagi yang tahu bahasa Inggris, Pak. Enggak, bahasa Indonesia aja Bu, bahasa Indonesia. Stella pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu isinya di dalam tuh? Kalau saya jujur basicnya bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Inggris saya pasif Bu. Tetapi jujur saya aja baru kenal Kaizala. Mau 1 malam pun juga nggak apa-apa mau belajar. Tetapi begitu kenal dengan Kaizala, wah luar biasa banget. Iya benar. Terima kasih Bu. Ya pasti. Ibarat makanan ya begitu taruh ya langsung dimakan aja, enak, renyah. Ya pokoknya cepat sekali. Tapi kalau ada penyakitan tidak boleh langsung Bu.
Jangan makan berlebihan dong, ada penyakitnya. Stella, ada barangkali terlewatkan 2 pertanyaan di kolom chat dari Pak Radimas. Oh ya, tunggu sebentar. Ini aku ada buka nih. Ya, kita masih punya waktu 10 menit. Sebentar aku baca ya, Pak Denny. Iya. Radimas. Iya. Pak Radimas, Kaisala selama Bapak pakai menggunakan kuota berapa banyak? Nah, pertanyaan yang kedua, ini bisa dilanjutkan, apakah bisa diajukan ke kementerian atau ke Kemkominfo agar bisa dibuat gratis karena banyak fitur yang ditawarkan. Ya, demikian Pak Denny dari Pak Radimas. Ya. Untuk kuota sendiri Bapak Ibu ya sama halnya kayak kita pesan gitu. Kalau kita mainnya pesan saja, gambar, teks gitu tidak banyak memakan kuota, sama layaknya juga aplikasi-aplikasi lain. Kalau kita upload video, kuota memakan kuota. Ya, kalau teks kita upload gambar ratusan MB juga makan kuota. Jadi cara penggunaannya saja sih, dia kan aplikasi pesan aja. Kalau teks ya. Kalau kuota yang tergantung kita memanfaatkan. Kalau kita upload video pasti banyak. Oke. Dan ini milik Microsoft. Jadi saya sosialisasi ini sudah Microsoft sudah mengambil Microsoft Indonesia. Ini kemarin diminta laporan saya tentang pemanfaatan Kaizala bagi guru. Efeknya juga dengan MI lain. Saya salah satu yang menggunakan Kaizala, yang lain banyak Office dan sebagainya, Minecraft. Saya memanfaatkan Kaizala. Ini juga sudah dilaporkan ke Presiden. Negara punya yang seperti ini. Ini juga jadi pertanyaan secara khusus dan punya kedaulatan data sendiri gitu. Kalau kita numpang semua, Facebook kan gitu. Negara kita punya. Ini semoga nanti ini harapan saya juga dari saya perlu juga saya sampaikan nanti ke pihak-pihak yang pendidikan kebudayaan untuk coba loh membuat kedaulatan data sendiri, si perpesanan sendiri. Banyak loh putra-putra negeri kita ini bisa membuat aplikasi serupa gitu. Ya saja tidak diperdengarkan. Ini bagus sekali pertanyaan Bapak itu tadi, jadi inspirasi kita semua. Andai kata putra daerah atau putra negeri sendiri yang membuat, manfaatkan untuk guru-guru, bentuknya seperti ini, gitu. Kira-kira banyak pengguna dan terjamin kedaulatannya, jaminan privasi datanya karena milik negeri sendiri kan begitu. Tapi ya milik kita sendiri kadang-kala tidak dipilih, kenapa? Buatan pemerintah apa gitu, kenapa? Mungkin salah memiliki kedaulatan data, servernya terbatas untuk pengakses di ini. Banyak sekali pengguna internet di Indonesia. Facebook sendiri juga nomor berapa di dunia pengguna Facebook Indonesia ini. Ya, saya terima. Semoga nanti pas saya bisa bertemu dengan stakeholder yang berkepentingan di bidang ini, saya sampaikan pesan ini. Bagus. Terima kasih, Bu Stella. Iya, makasih juga Pak Radimas ya. Nih, ada pertanyaan juga dari Ibu Erma. Di Kaiser Kudos, apa kegunaan kudos ini, Pak? Silakan. Ya, kudos ya. Muncul ini. Iya, kudos. Saya tunjukkan ya Bu, kudos. Penghargaan kali. Nah, penghargaan dia memberikan siswa pada orang yang mungkin dia bagus, dia aktif, kita bisa ujian dan bentuknya besar sekali.
Tidak cuma jempol gitu doang. Ada logonya pula, ada logo piala, ada logo macam ikonnya kan, tergantung kita memanfaatkannya untuk apa, itu apresiasi. Nah, itu untuk memberikan apresiasi kan. Editor kita. Itu dia. Coba dites-tes lah. Nah, gitu. Iya, oke. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan juga, tapi ini terkait dengan Dan iya, ini ada terkait dengan pembatik. Kita rumah belajar selalu dapat jawaban di space isn't working. Apa yang sedang terjadi? Sistem DOS. Silakan, Sir. Iya. Nyanyi istirahat. Ya, kita jawab ini ya. Istirahat. Dengan kedaulatan data gitu tadi ya, kan saya ceritakan di awal. Nah, kemudian tidak ikut, sebenarnya kalau dia mau kerja sama Google dan sebagainya, mungkin dia punya cloud data yang begitu besar sebenarnya. Hanya saja mereka ingin menjaga kedaulatan data pendidiknya, kedaulatan data warga Indonesia. Di server Kemendikbud itu sendiri juga untuk ditambah kekuatan. Jadi kalau terjadi seperti itu, tandanya server tidak server sesuatu, artinya sudah bisa ditebak bahwa lagi down. Apalagi saat ini kan lagi ramai-ramainya tuh pembelajaran. Jadi kalau mungkin terjadi seperti itu, Bapak Ibu bisa mendaftarnya pakai apa? Misal mau daftarnya saya daftarnya pakai Google gitu. Cobalah registrasi manual saja. Kalau manual Google saja, karena di situ ada peralihannya dari email. Nah, kalau jawaban webnya seperti itu, menandakan bahwa memang servernya kita maklumin itu, karena dia bukan raksasa teknologi. Facebook pun bisa down sebenarnya, dia raksasa sebenarnya. Istimewanya, kalau dia mungkin sering down seperti itu, sering lemah itu, dia data, jaminan data bagi warga. Kita jarang menemukan mungkin Google, kita akses Google dan sebagainya nemu yang masalah seperti itu munculnya. Ya, berarti tidak pernah. Bisa saja tapi jarang. Nah, saat ini rumah belajar lagi berbenah, yang sudah dibenahinya itu belajar yang terlihat jelas, dan saat ini berlanjut ke kelas main. Tapi pasti pembenahannya ini karena sistemnya ini kan birokrasi, Bapak Ibu ya, perlu perencanaan sistem bernegara kita, dan juga hal-hal yang lain mengapa fitur-fiturnya kurang. Rumah belajar itu memang istilahnya fitur itu semua istilahnya itu rumah Kemendikbud mengharapkan guru-guru yang punya kreasi di situ. Jadi kalau fitur ini kurang, kita punya karya, kita terbuka bagi semua kalau mau upload karya di situ untuk dimakan ke pendidikan di seluruh Indonesia. Tidak ada larangan. Oh, fitur itu ada di rumah belajar. Saya punya nih, upload di situ. Ada amal yang mengalir hari. Ya, karena Kemendikbud kan bukan guru, Kemendikbud Pusdatin itu ya dia mengajarkan guru memanfaatkan TIK dan guru itu bisa berkreasi. Jadi dia memberdayakan gurunya. Memberdayakan guru, meningkatkan kompetensinya kan begitu. Tapi yang terjadi selama ini kurang nunggu kalau itu ada loh. Kami di DRB sendiri juga selalu bikin. Waktu kami diajarkan aplikasi ini, kami karyakan ke pendidikan ke arah kemana. Kita yang mengerti kelas dibanding orang kita mengerti siswa kita mengerti kurikulum kita yang mengerti media seperti apa yang diinginkan siswa. Kita yang lebih mengerti dengan TIK gitu. Tapi untuk pembelajaran makanya mereka ajarkan guru-gurunya. Itu Bu Stella.
Iya. Oke, thank you. Wes, tadi saya sudah bilang ini yang paling terakhir, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang belum tersampaikan di sini, masih penasaran, bisa langsung chat dengan Pak Denny atau mungkin bisa ditanyakan langsung dalam grup Kaisala. Nih, pertanyaan terakhir Pak Den. Apakah wajib menggunakan akun Office 365 ketika menginstal Kaisala di Android? Ya, barangkali saya Mrs. Ted pesan di kolom chat itu dari pengelola Webex Ivan dari SMK. Umi Tila Lestari dimasukkan dalam grup Kaisala. Ya, wes. Karena beliau nggak bisa masuk. Iya. Iya. Umi minta nomor handphonenya di situ. Oke. Beliau nggak bisa masuk. Terima kasih ya. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan Pak Abdul Rahman. Iya. Silakan Pak Den. Jadi pertanyaannya tadi apakah menginstal begitu ya? Iya. Ketika menginstal, apakah menginstal dulu Microsoft 3? Oh, jawabannya tidak harus. Kaisala ini walaupun Office 365 pun bisa. Andai pun sudah punya akun Office 365, bisa lihat manajemen Kaisala webnya. Ini di slide ini saya tunjukkan ada akun tertaut di sini. Akun. Tinggal masukkan akun Office 365 kalau kita di sini. Kalau kita punya akun Office 365. Kalaupun tidak punya ya tidak masalah. Gitu. Tidak masalah harus install Office 365. Kalau punya akun bagus lagi bisa ditautkan. Oke, itu Bu Stella. Oke. Ya, mudah-mudahan semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh partisipan jawab, dan sekiranya ada beberapa pertanyaan yang sekali lagi kami mohon maaf, nanti Bapak Ibu bisa chat langsung Denny atau bisa bertanya langsung dalam grup Kaisala. Dan kemudian buat teman-teman partisipan silakan daftar presensinya karena itu akan menjadi dokumen saling Firlan, dan kami juga akan melaporkan kegiatan kami secara tulisan ke pihak-pihak terkait pada panitia sadar IG gitu. Oke, Pak Denny, statementnya. Oke, terima kasih. Ini juga saya lupa nyapa kawan-kawan saya, ada kawan-kawan DRB banyak sekali bergabung di sini. Ada Bang, siapa ini lupa satunya siapa yang dari Sulawesi Utara yang senang sekali sama beliau. Bang Ferry. Bang Ferry yang udah perkasa, saya senang ini, guru saya juga. Ada ternyata pengembang teknologi pembelajaran yang hadir di sini. Memang pengembang teknologi pembelajarannya, PTP juga menyaksikan guru hebat di seluruh Indonesia. Ini satu kebanggaan. Untung saja di awal nggak ngelihat tadi. Kalau saya di awal ngelihat tadi saya gugup duluan. Ada juga dari Bengkulu, ada di sini ternyata. Duta-duta rumah belajar. Atas kehadirannya, karena pesan saya, aplikasi pun yang saya katakan sempurna. Android saat ini memang lagi tren. Nah, kita ataupun orang tua bahkan peserta didik kita dengan Androidnya, bangun tidur pagi hari menggunakan semua arahnya ke perpesanan, pesan ini, pesan itu. Bagaimana jika aplikasi itu dimanfaatkan pada jarang? Dan sekedar closing, tidak ada aplikasi yang sempurna di dunia ini kalau kita tak punya
kapasitas untuk memanfaatkannya. Sekian Bu Stella, dan mohon maaf kawan-kawan yang lainnya. Salam kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny.